Halo Sobat Duelis, apa kabar kalian? Bertemu kembali dengan saya, MRD. Sebelumnya, karena ini adalah pertemuan pertama kita di tahun ini, saya ucapkan selamat tahun baru 2022 untuk kalian semua yang merayakan. Jadi tanggal 1 dini hari kemarin, Dueling merilis mainbox terbarunya, yaitu mainbox Fantastic Ark. Di mainbox ini ada dua archetype baru pada game ini, yang Zing dan Mage Spectre, dan beberapa kartu support untuk deck Burning Abyss, Odd Eyes, Buster Blader, dan juga Draconia atau Draco Slayer. Nah, di video kali ini saya akan bermain dengan menggunakan deck Burning Abyss. Burning Abyss pertama kali muncul pada mainbox Antinomic Theory, dan kali ini archetype ini mendapat dua kartu sebagai boss monster di deck ini, yaitu Dante, Traveler of the Burning Abyss, dan Virgil, Rockstar of the Burning Abyss. Perlu diketahui bahwa semua monster pada main deck archetype ini adalah monster Fiend level 3 dan beratribut Dark, yang akan hancur jika di pil kalian ada monster selain Burning Abyss. Kalian juga bisa men-special summon monster-monster Burning Abyss dari tangan ketika kalian tidak mengontrol spell atau trap. Setiap monster Burning Abyss memiliki efek tambahan yang berbeda-beda, yang akan aktif ketika mereka terkirim ke kuburan. Skarm Wellbranch of the Burning Abyss. Kartu ini dapat menambahkan monster Dark Fiend level 3 dari deck ke tangan. Ini merupakan searcher di deck ini, walaupun agak lambat sih. Cheer, kita sebut nama depannya saja ya, karena nama belakang monster-monster Burning Abyss semuanya sama. Kartu ini dapat men-special summon monster Burning Abyss dari kuburan kecuali Cheer. Parpa dapat membanding satu monster di pil hingga end phase giliran ketika efek ini aktif. Rubik, monster ini merupakan satu-satunya tuner di deck ini. Kakna, kartu ini dapat mengirim kartu spell atau trap Burning Abyss dari deck ke kuburan. Kalian bisa gunakan efek ini untuk mengirim Good and Evil in the Burning Abyss, yang nantinya kalian bisa banish kartu itu untuk mencari monster Burning Abyss dari deck. Libik dapat men-special summon monster Dark Fiend level 3 dari tangan. Lalu Barbar, kartu ini dapat memberikan efek damage pada lawan dengan membanish sampai dengan 3 monster Burning Abyss kecuali Barbar. Dan lawan akan terkena 150 efek damage untuk setiap monster yang dibanish. The Traveler and the Burning Abyss. Ini adalah kartu normal trap. Kalian bisa men-special summon monster-monster Burning Abyss yang terkirim ke kuburan di giliran ini. Virgil, Rockstar of the Burning Abyss, adalah monster Synchro Spellcaster level 6 dan beratribut Light. Efeknya adalah kalian hanya bisa mengontrol satu Virgil Rockstar of the Burning Abyss. Sekali pergiliran, kalian bisa membuang satu kartu Burning Abyss, lalu target satu kartu lawan yang ada di pil atau di kuburan. Shuffle kartu itu ke deck. Jika kartu ini berada di pil hancur karena battle atau kartu efek dan terkirim ke kuburan, kalian bisa draw satu kartu. Kalian hanya bisa menggunakan efek kartu ini sekali pergiliran. Dan Dante, Traveler of the Burning Abyss, adalah monster Exit Warrior rank 3 dan beratribut Light. Exit materialnya adalah 2 monster level 3, jadi cukup generik ya. Sekali pergiliran, kalian bisa melepas satu exit material dari kartu ini dan pilih angka 1-3. Lalu kirim kartu dari top deck ke kuburan, sejumlah angka yang kalian pilih tadi. Hingga akhir giliran, kartu ini mendapat 500 attack untuk setiap kartu yang terkirim ke kuburan oleh efek kartu ini. Jika kartu ini terkirim ke kuburan, kalian bisa target satu kartu Burning Abyss di kuburan, tambahkan kartu itu ke tangan, kecuali kartu ini. Dan sebagai satu tambahan, deck ini akan cukup kuat jika kalian mengkombinasikannya dengan spell atau trap dengan efek discard, seperti Karma Card, Regeki Break, Lightning Protect, dan sebagainya. Dengan begitu, kalian bisa memicu efek monster Burning Abyss yang akan aktif ketika mereka terkirim ke kuburan. Untuk extra deck, kalian bisa gunakan monster exit generic rank 3 seperti Ghost Trick Alucard atau yang lainnya, dan monster Synchro level 6 dan 9.
seperti Coral Dragon dan Vermilion Dragon Max. Bisa kalian tambahkan untuk memperkuat deck ini. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke duelnya. Oke, kita akan melawan Yuya Sasaki. Kita akan melawan deck Pendulum. Di tangan hanya ada Libik dan Parpa. Kita penuhin pil aja dulu ya. Kalaupun nanti dihancurkan, kita masih bisa membanis monster lawan. Kita set kartu trap burning habis. Semoga nggak dihancurkan ya. Jadi di gelaran berikutnya kita masih punya monster untuk di special summon. Oke, jadi lawan hanya set satu monster dan satu kartu di Pendulum Zone. Kita langsung exit summon Dante dan kita buang Parpa nanti ya, untuk membanis monster yang di set lawan. Kita aktifkan Parpa. Semoga di tangan lawan tidak ada hand trap ya. Jadi kita bisa menang di giliran ini. Rockstar. Dan lawan nyerah. Sepertinya lawan lagi bad hand ya. Oke, kita lanjut. Kita akan melawan Seto Kaiba. Dengan deck Blue Eyes ya pastinya. Oke, tidak ada spell atau trap di back row lawan ya. Jadi kita agak aman sih. Kita akan summon Virgil, lalu kita shuffle Blue Eyes ke deck. Dengan begitu kita bisa langsung nyerang ya. Parpa nggak usah kita aktifin dulu ya. Kita langsung shuffle aja Blue Eyes ke deck. Kita aktifkan skill dan melakukan serangan langsung. Oke, jadi kita menang lagi ya melawan deck Blue Eyes. Oke, kita sekarang melawan Carly Carmine. Kita swarming pill dulu ya.
kita juga belum tahu deck apa yang dipakai lawan. Dan ternyata Carly Carmine memakai deck Red Ice. Kita akan melawan deck Red Ice. Oke, Red Ice slash Dragon. Monster ini cukup merepotkan ya ketika dia punya equip card. Jadi anti target lah. Scam dihancurkan dan kita aktifkan efek dari Scam, Male Branch of the Burning Abyss. Kita ambil tunernya ya. Oke, sekarang kita Synchro Summon menggunakan Rubik dan Parpa. Dan ketika efek Parpa aktif, kita gunakan untuk memancing efek dari Red Ice slash Dragon ya. Efek Parpa aktif, kita target slash Dragon dan pastinya di negate ya. Dengan begitu Red Ice slash Dragon sekarang tidak punya equip card. Jadi sekarang kita agak aman ya, menggunakan efek dari Virgil. Kita kembalikan ke deck. Barbar, nggak usah lah ya. Oke, sekarang kita coba menyerang lawan. Oke, lawan akan memanggil kembali Red Ice slash Dragon, tapi tidak usah khawatir ya. Ketika Red Ice slash Dragon disummon, kita bisa aktifkan trap card kita untuk menshuffle salah satu monster yang ada di kuburan lawan dan membuang Parpa. Dengan begitu kita bisa membanish Red Ice slash Dragon sebelum dia memiliki equip card. Yang Parpa. Kita cukup beruntung ya karena kita dapat monster untuk mengaktifkan efek dari Virgil. Oke, sekarang kita akan menyerang langsung. Dan kita menang lagi ya melawan deck Red Ice. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jika ada salah kata atau kekurangan-kekurangan lainnya mohon dimaafkan. Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.